Istiawan dari NIM 11319009 dari Prodi D3 Kebidanan semester 5 Stikes Abdulwan, Palembang. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 langkah manajemen kebidanan menurut Parni. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kebidanan dengan dosen pengajar Ibu Indah Ramadhania SST MKes. Baiklah, langsung saja 7 langkah manajemen kebidanan menurut Parni. Langkah pertama, pengumpulan data dasar. Pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap. Data ini dibagi dua, yaitu data pertama, data subjektif, merupakan informasi yang dicatat dan diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pasien atau klien dari keluarga dan tenaga kesehatan. Langkah yang kedua, data objektif. Pencatatan dilakukan dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan khusus kebidanan, data penunjang yang dilakukan sesuai dengan beratnya masalah. Langkah kedua, interpretasi data. Pada langkah ini dilakukan diidentifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosis yang spesifik. Langkah ketiga, mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial. Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Langkah 4, mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Tahap ini dilakukan oleh bidan dengan melakukan identifikasi dan menetapkan beberapa kebutuhan setelah diagnosa dan masalah ditegakkan. Kegiatan bidan pada tahap ini adalah konsultasi, kolaborasi, dan melakukan rujukan. Langkah kelima, merencanakan asuhan yang menyeluruh. Setelah beberapa kebutuhan pasien ditetapkan, diperlukan perencanaan secara menyeluruh terhadap masalah dan diagnosa yang ada sehingga semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh. Menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up-to-date, serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan atau tidak dilakukan oleh klien. Langkah keenam, melaksanakan perencanaan. Pada langkah keenam ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisiensi dan aman bisa dilakukan bidan. Dilakukan evaluasi efektivitas dari asuhan yang telah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan telah apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan apa yang telah diidentifikasi dengan masalah dan diagnosis. Rencana tersebut bisa dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.